Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rusuli wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran pendidikan agama Islam untuk semester ganjil pertemuan keempat. Dan kita bersyukur mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan betul-betul menjadi bahan, menjadi ibadah buat kita semua. Dan bersyukur untuk kita tetap diberikan kesehatan. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tersalur kepada Rasulul Amin, Rasul yang menyampaikan risalah kepada kita semua, dan kita sampai hari ini terus mempelajarinya. Pada para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua. Pelajaran kali ini yang akan kita sampaikan adalah pertemuan keempat yang pernah Bapak sebutkan, tapi harus kita camkan. Bapak tulis sedikit kata-kata untuk mengingatkan kita semua, mengingatkan Bapak sendiri bahwa kita belajar agama bukan sekedar pinter ilmu agama, melainkan agar kita memahami, menghayati, dan menjalankan agar senantiasa ada di jalan Allah. Pertemuan kali ini akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Itu harus menjadi pemahaman kita semua. Apa sebabnya? Sebab kehidupan kita sebagai manusia seringkali lupa, seringkali terasa tidak ada siapa-siapa, dan seringkali lost control pada kehidupan sesuai dengan keinginan manusiawi atau bujukan, rayuan dari bisikan setan yang yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah, menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah. Kemudian menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Saya ingin mengingatkan pelajaran kemarin tentang Asmaul Husna, tentang Asma Allah, bahwa Allah itu senantiasa dan selalu berada dalam kondisi suci yang sering kita bertasbih kepadanya untuk menampilkan kesucian, kemudian menampilkan keterpujian, dan menampilkan keagungan Allah yang biasa kita sebut tasbih, tahmid, takbir. Dan aplikasinya kita dengan menjalankan, menampilkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang Allah terwujud dalam diri kita, dan kita bisa melakukan kebaikan untuk sesama dan alam sekitarnya.
Bapak ingin membacakan surat Ar-Ra'du ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Sekali lagi, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ini betul-betul mengingatkan kepada kita agar dalam kehidupan kita senantiasa waspada, senantiasa hati-hati. Ilustrasi yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan serba elektronik kali ini adalah di setiap penjuru, di setiap ruang, bahkan di jalan-jalan sekarang sudah terdapat CCTV. Sehingga dalam kondisi tertentu, umpamanya di lampu merah seseorang merasa melewati lampu merah, seharusnya berhenti dulu. Itu tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan, bahkan mungkin masing-masing kita tidak berpikir bahwa kita sedang membuat kekeliruan, membuat kesalahan. Tetapi suatu ketika dengan laporan yang ada pada CCTV itu, kita dipanggil oleh petugas di sidang dan kita tidak mengaku, ditunjukkan gambar, itu kita sudah tidak bisa mengelak lagi. Begitupun Allah mengetahui segalanya dengan aplikasinya, dengan sistemnya yang betul-betul kita tidak ada ruang, tidak ada tempat yang kita bersembunyi darinya. Bahkan selain itu, Allah juga akan menjadikan seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Jadi kita tidak unjuk alasan, tidak unjuk berbagai macam pengingkaran, karena Allah akan menunjuk apa yang ada pada tubuh kita sebagai saksi. Kita sering baca Al-Quran di surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini Allah menutup pembicaraan dari mulut kita. Nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan akan berbicara. Tangan berbicara entah seperti apa, tetapi kalau ilustrasi dalam kehidupan sebuah persidangan, kalau kita menandatangan sebuah kwitansi atau
sebuah perjanjian dan ditujukan pada waktu persidangan itu, maka tanda tangan itu jadi saksi. Begitupun anggota tubuh yang kita miliki. Anggota tubuh yang kita sadari itu akan berbicara di hadapan Allah. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita menjaga diri. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki-kaki berbicara. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Jadi ini suatu pelajaran buat kita, suatu pelajaran buat para siswa semua dan saya sendiri, bahwa kita mesti mewaspadai kehidupan kita agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Selain itu juga di ayat ini memotivasi kita untuk merubah karakter, merubah sikap, merubah diri kita. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dirinya mengubah yang ada pada dirinya si kaum itu. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kemudian ada ayat yang menguatkan di surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu kata yang diucapkan, melainkan ada di sisinya pengawas-pengawas yang selalu siap. Jadi ini adalah sebuah peringatan buat kita semua bahwa jelas Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan keterangan, dan Allah menegaskan bahwa kehidupan kita tidak semata-mata untuk mengikuti apa yang kita inginkan, tetapi mesti menjaga, melihat, melirik, karena dalam kehadirannya seseorang itu tidak sendiri. Pernah ada sebuah kisah seorang pengembala itu diajak dibujuk untuk berdusta. Tapi si pengembala itu tidak mau. Karena ya khawatir ada yang tahu. Kemudian dibujuk lagi, di sini kan tidak ada siapa-siapa kecuali ada aku dan kamu. Ada saya dan kau. Tetapi si pengembala itu mengingatkan bahwa kalaupun tidak ada siapa-siapa, tapi ada Allah dan malaikat. Ini sebuah pembelajaran. Saya ingin menjelaskan bahwa dalam kehidupan kita itu selalu dipantau, selalu dikontrol, selalu diketahui oleh Allah dan para malaikatnya Allah. Jadi kita tidak bisa menganggap kita sedang sendiri. Peringatan-peringatan ini dipertegas dengan diri kita yang beriman, yang harus siap untuk betul-betul ketika diingatkan oleh Allah, betul-betul diresapi. Betul-betul jadi pemahaman buat kita semua agar kita tidak melanggar apa yang Allah perintahkan. Saya mengutip lagi ayat di surat Al-Anfal Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
orang-orang yang beriman itu, atau hanya orang-orang yang beriman, apabila dia diingatkan tentang Allah, kalau kita sedang melakukan sesuatu, kemudian dibilang oleh teman kita, itu ada guru, maka kita langsung pergi atau langsung menghindar. Kalau orang yang beriman bukan karena guru, bukan karena orang tua, bukan karena kepala sekolah, tetapi ketika diingatkan tentang Allah, maka itu wajilat qulubuhum, hatinya tersentuh, hatinya tergugah, hatinya terus memikirkan apa yang diingatkan oleh Allah itu. Dan kesadaran itu menjadi dasar buat mengontrol kehidupan kita. Setelah itu ditunjuki ayat-ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, maka bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhannya kita bertawakal. Ini adalah satu pelajaran yang mengingatkan kita semua agar saya, kemudian anak-anakku, semua waspada. Ayat ini adalah bagian yang harus jadi hafalan kita semua secara keilmuan, tetapi harus diresapi secara pemahaman dan penghayatan, agar di dalam amal, di dalam kegiatan, di dalam aktivitas kita betul-betul terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, saya akan bacakan di surat Ar-Ra'du untuk menjadi hafalan kita semua, dan kalian boleh mengikuti di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang berikutnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Anak-anakku yang Bapak cintai, bahwa pelajaran kali ini adalah pelajaran bahwa dengan tema malaikat selalu bersamaku. Mudah-mudahan kita semua betul-betul menghayati pelajaran ini. Silahkan di rumah kalian masing-masing dalam keadaan santai dibaca ulang. Kenapa Bapak membuat dalam sebuah video? Agar kita bisa mengulang-ulang, agar kita bisa membaca kembali.
Kalau saja bacaan kita dihayati, diresapi, insya Allah akan mudah dipahami, akan mudah diingat, dan akan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja barangkali pertemuan kali ini. Selebihnya Bapak tidak menerangkan karena tentang berapa jumlah malaikat, malaikat ini bagian apa, malaikat ini bagian apa. Nanti kita bisa diskusikan apabila ada waktu dalam pertemuan secara offline di sekolah. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan seperti biasa. Dek.